Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengumumkan pemenang lomba desain kawasan ibu kota negara yang akan dibangun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nagara Rimba Nusa karya Sofyan Sibarani keluar sebagai pemenang satu, disusul The Infinity City dan Kota Seribu Galur. Ketika menyaksikan visual desain yang dirilis oleh Kemen PUPR, bayangan kota Atlantis mendadak melintas. Atlantis adalah kota kerajaan Rekan Plato yang terdapat dalam buku Timaeus dan Kristias. Kota itu digambarkan sangat modern dan berada di sebuah pulau. Meskipun memiliki teknologi modern, namun kota itu lenyap dalam sekejap ketika hendak menyerang Athena, Yunani. Gempa dan tsunami melenyapkannya ke dasar laut. Ada pesan tersembunyi yang disampaikan dalam buku itu, bahwa Athena dilindungi oleh para dewa sehingga siapapun yang bermaksud menyerang akan mendapatkan kutukan dan dilenyapkan dari muka bumi. Sejumlah peneliti menyimpulkan, meski rekaan, namun Atlantis sebenarnya gambar dari Minoan, pulau di Yunani yang hilang tersapu tsunami setelah gunung Santorini meletus ribuan tahun yang lalu. Tentu saja dengan dilebih-lebihkan, terutama menyangkut teknologi yang dimilikinya. Meskipun demikian, para peneliti dan ahli sejarah tetap mencoba mencari tahu apakah kota Atlantis benar-benar ada. Beberapa tempat pernah disebutkan sebagai lokasinya, seperti Laut Hitam, Samudra Pasifik, Atlantik, Lemuria, Bahama, hingga Indonesia. Penyebutan nama Indonesia bukan hasil ikuan pemimpi atau tukang rekaan kisah fiksi. Adalah ilmuwan Brazil, Profesor Arcio Santos, yang meyakininya seperti dituangkan dalam buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Pakar hukum tata negara Jimli Asidikie disebut-sebut sebagai salah seorang yang mempercayainya. Alasannya, Profesor Santos dengan dibantu sejumlah ilmuwan telah melakukan riset mendalam selama lebih dari 30 tahun sebelum sampai pada kesimpulan yang seperti ditulisnya. Lalu apakah Presiden Joko Widodo juga terinspirasi oleh kota Atlantis? Bahkan percaya keberadaannya di Indonesia, dan karena itu ingin mereka ulang di pedalaman Pulau Kalimantan. Benar bahwa desain tersebut karya perorangan atau kelompok. Tetapi ingat, sebelumnya mereka tentu sudah mendapatkan masukan atau bahkan clue gambaran kota yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Terlepas pro dan kontra yang masih menyelimuti, termasuk bagaimana pendanaannya, karena jika dibangun dengan mengandalkan pinjaman, tentu akan kian membebani anggaran pendapatan belanja negara di masa mendatang. Kita berharap jika kelak terwujud, kota itu tidak hanya melambangkan kemegahan dan kecanggihan teknologi, namun juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Rimba Nusa memiliki arti yang mendalam bagi tim pemenang tersebut. Sibarani Sofyan mengatakan, arti negara itu sendiri adalah bentuk perwakilan dari sebuah ibu kota, sedangkan Rimba dan Nusa mencerminkan identitas Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan Pulau Rote sampai Talaut. Oleh sebab itu, nama Rimba dan Nusa dipilih sebagai tema dalam pembuatan desain ibu kota negara yang baru ini. Sibarani mengatakan, hutan tropis di Indonesia membentang luas di tanah Nusantara ini. Itu menjadi salah satu tolak ukur untuk memilih nama Rimba dalam konsep desain ibu kota negara. Rimba dan Nusa adalah karakter yang sangat kita miliki. Kita mempunyai satu di antara hutan tropis yang terbesar di dunia. Sedangkan Nusa dipilih sebagai salah satu nama konsep tersebut, sebab Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang menyatu di bawah bendera merah putih. Sedangkan bentuk konsep pembangunan gedung-gedung pemerintahan
tak luput juga dalam konsep pemikiran tim ini. Bahkan, mereka telah merancangkan bagaimana tata letak gedung pemerintahan di wilayah ibu kota baru tersebut. Arjuna Sinaga, ahli master plan dari tim pemenang pertama, menjelaskan, timnya membuat satu poros yang melambangkan sebuah pemerintahan. Arjuna mengungkapkan poros tersebut memiliki karakteristik pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Istana Presiden sengaja diletakkan di tengah poros untuk melambangkan lembaga eksekutif yang merangkul bagian pemerintahan yang lain yang ada di sebelah kanan maupun kirinya. Di sebelah kanan terdapat lembaga yudikatif, sedangkan lembaga legislatif berada di sebelah kiri. Poros tersebut akan mempresentasikan sebuah pemerintahan yang menjaga rakyatnya sendiri. Desain yang dibuat oleh tim Arjuna juga meletakkan plaza bernama Bhinneka Tunggal Ika di bagian tengah. Arjuna menjelaskan terdapat dalam desain timnya terdapat sebuah danau yang mempresentasikan Pancasila. Sehingga desain untuk ibu kota negara baru tidak hanya perwakilan dari alam serta kelangsungan antara manusia dan Tuhan, tapi juga menunjukkan sebuah kota yang dapat berproses dari segi pemerintahan. Jadi secara visi, konsep tersebut tidak hanya representasi dari alam dan poros kesinambungan antara manusia dan penciptanya, tapi juga bagaimana suatu kota itu terbentuk dan berjalan dari segi pemerintahannya. Setelah diumumkan menjadi pemenang, nantinya Sibarani dan tim serta dua juara utama lainnya akan diajak untuk melihat secara langsung lokasi calon ibu kota negara baru. Namun, penamaan ibu kota baru ini mendapatkan kritikan sebab dinilai terlalu mendegradasi makna dari Nusantara yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Bahkan secara satirik, politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara menilai nama Nusantara bukan cerminan dari rezim saat ini. Taufik lantas memberikan usulan untuk nama ibu kota baru, yakni Atlantis. Ibu kota baru sebaiknya dinamai Atlantis. Menurutnya, nama Atlantis cocok dengan rezim yang saat ini, yakni peradaban yang hilang. Namun, jika kita dilihat kembali dalam desainnya, terlihat jelas bahwa desain tersebut memang terinspirasi dari kota Atlantis yang hilang.